Kucingnya itu belum umur 3 bulan, belum vaksin. Makanya banyak tengkulak di Indonesia sini pokoknya umurnya cukup ya wes dijual gitu kan. Kalau manusia bisa lahirnya baby blues, kalau kucing bisa baby blues nggak sih Om? Jadi mending kamu dikebiri aja gitu biar anteng. Kalau dikasih wet food gitu yang sasetan itu apakah boleh atau sebaiknya mending raw food? Terus ya Om, kalau giginya udah kena kerang gigi, bersih ini gimana? Dibawa ke dokter gigi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, ini kucingnya kayaknya mahal-mahal banget ya. Ini kucing impor apa lokal sih Om? Aku kan nggak tahu ya. Ini pengen adopt kucing, cuman aku nggak tahu harus adopt kucingnya seperti apa, kriterianya apa yang bagus. Karena aku belum pernah adopt kucing sebelumnya. Ini sepertinya sih kulihat bukan kucing yang murah ya. Adopt kucing itu tergantung tujuannya dulu sebenarnya. Jadi kalau aku kadang ada orang mau beli itu pasti tak tanya dulu ini tujuannya buat apa gitu. Buat tujuannya apa emang biasanya orang-orang nanya ya? Iya, ada yang buat temen di rumah, ada yang untuk diternak gitu kan. Oh, breeding. Iya, breeding, ada yang untuk show juga. Jadi tujuannya itu ditentukan dulu. Oh, makin kalau tujuannya kayak untuk breeding atau show itu nanti harganya berbeda ya? Lebih mahal apa lebih murah? Kualitasnya biasanya beda. Oh, dibeli yang kualitasnya bagus. Iya, kalau breeding kan ada standarnya sendiri toh. Kucing ini layak untuk diternak atau tidak. Tapi kan nggak kebanyakan peternak di Indonesia kayak gitu. Iya, kayaknya. Pokoknya dia kawinin aja, nanti dijualnya untuk breed gitu. Padahal udah keluar dari standarnya di breeding gitu loh. Jadi sebenarnya tergantung keuangannya juga, terus sama komitmenmu juga nanti kayak ke depan itu ada dananya ndak gitu. Misal Dana untuk perawatannya kan kamu harus mampu dulu. Kamu mampunya satu ya dirawat satu aja, jangan sampai dua gitu akhirnya ndak mampu, ndak kerawat. Atau apalagi kalau tujuannya itu beternak gitu loh. Kalau apalagi kalau buat cari uang ndak bisa. Iya, soalnya kayak akhir-akhir ini aku kayak lihat kadang kayak orang adopsi kucing di Facebook. Kulihat itu kayak kucingnya aneh banget bentuknya. Ada yang kayak dilihatnya udah kayak nggak layak gitu loh untuk dipelihara. Orang kok bisa mereka kayak mikir untuk open adopsi gitu ya? Apalagi diternak gitu kan maksudnya. Kalau layak dipelihara sih semua kucing kayaknya layak ya dipelihara. Karena mereka juga punya hak untuk hidup. Cuma kalau untuk diternakkan itu yang agak susah. Jadi makanya kalau di show itu ada dapat nominasi istilahnya excellent gitu. Excellent itu berarti udah layak dibuat show gitu. Kalau enggak biasanya dicoret not for breeding gitu. Kalau ada kesalahan di warnanya kayak gitu. Maksud aku bilang tadi layak dipelihara itu bukan begini. Kucing ini untuk kadang kan orang melepas kucing itu untuk dipelihara, orang itu posisinya sehat ya. Tidak ada virus, tidak ada penyakit bawaan atau cacat. Nah, yang kulihat akhir-akhir ini tuh kayaknya kucingnya itu dari awal itu udah kayak nggak sehat dan tidak layak untuk dipelihara orang, apalagi untuk di open adopsi. Karena adopsi ini kan bukan kayak kamu serta-merta cuma memberi ya. Ada orang kayak ya ini aku memberi mahar segini segitu. Nah, apakah orang kayak mau ya mengeluarkan dana lebih untuk mengeluarkan mahar untuk mengadopsi kucing itu kalau kucingnya itu kalau dilihat nggak sehat, ada kayak mungkin cacatnya begini. Soalnya teman aku pernah mengadopsi kucingnya itu belum umur 3 bulan, belum vaksin. Yang seharusnya kan kita udah nerima dengan beres gitu ya. Itu belum divaksin, belum apa. Kita datang dipelihara bawa pulang itu kena panleu. Nah, itu. Kan kasihan kucingnya. Kita mulai itu dari awal dulu sebenarnya jadi budaya ya. Jadi orang kadang kenapa sih dilepas kadang dilepas itu asal aja gitu, ndak divaksin, ndak apa gitu, karena mereka itu ndak mikir jangka panjang gitu loh, buat kesehatan kucingnya. Yang penting nanti ini tak jual laku gitu loh, karena kalau terlalu banyak juga susah juga, pokoknya kiten gitu. Makanya banyak tengkulak di Indonesia sini pokoknya umurnya cukup ya wes dijual gitu kan. Harusnya kalau memang kalau mereka itu kan tanggung jawabnya jadi ndak ada gitu loh. Mereka cuma ini bukan barang gitu loh maksudnya. Kalau tanggung jawabnya gimana kalau nanti kucingnya diadop orangnya awam, terus bawa virus,
Nah itu kan repot, apalagi di rumah udah ada kucing misal 3 udah bagus, tambah lagi 1. Nah kucing itu dari adopsi itu udah bawa virus, nah ini kan jadi repot juga, nular. Harusnya ya, kalau memang orang itu berpikir tidak mau ketambahan beban lagi dengan mengurus anak kucing, ya disteril. Kayak aku ini, aku mau adopsi kucing, mikirnya nanti aku nggak mau ngurus bayi kucing. Jadi aku mau pelihara yang sekiranya memang, aku sukanya ragdoll ya. Ya aku nanti maunya ragdollku aku steril. Biar apa? Biar dia ndak ngerasain birahi. Katanya kan birahinya kucing ini ribet ya. Iya. Aku nggak bisa ngurusin kucing birahi. Apalagi dia harus hamil, bulunya rontok, dia harus kelihatan jelek. Aku nggak mau kucingku kelihatan jelek. Iya. Makanya adopsi itu kan nanti kenapa sih apalagi kalau breeding itu wajib pedigree itu bersilsilah itu biar tahu gitu loh. Istilahnya kalau dia jadi di breeding nanti nggak sampai jadi masalah gitu, nggak sampai ketemu sama ternyata ini saudaranya. Saudara. Iya kayak gitu. Pedigree Terus kan itu gunanya apa aja sih Om? pedigree, oh ya sebenarnya pedigree itu nunjukin silsilahnya dia. Oh orang tuanya Iya, siapa aja? gitu. Apalagi kucing-kucing yang khusus untuk show itu biasanya dilihat, oh di kakeknya atau di buyutnya itu gelarnya tinggi gini, keturunannya ini gitu. Oh ada gelarnya juga ya? Ada. Kukira orang kuliah aja ada gelarnya. Tapi basicnya itu harus tahu dulu gitu kan, gimana cara adopsi yang benar sebenarnya. Jadi kalau mau adopsi kucing ya pertama oke, kita pedigree atau non pedigree enggak apa-apa. Kedua itu kita harus minta tahu dulu, kalau bisa jangan beli online, harus tahu orangnya, nanti dicek dulu di vet gitu, udah vaksin atau belum. Kalau belum ya minta divaksinkan dulu, dicek mata, telinga, kayak gitu ada masalah ndak, ada kutunya ndak telinganya, terus dicek di duburnya, ada flu-nya ndak, ada diarenya ndak, kayak gitu. Loh, flu itu bisa dicek lewat ini ya, pantatnya kucing. Iya, enggak, maksudnya di pupnya itu loh, ada cacing atau enggak, obat cacingnya kapan gitu. Kalau flu kayak gitu kan di hidungnya ini ada flu-nya atau enggak gitu loh. Jangan sampai dibeli itu dapat di rumah 1 minggu mati kayak gitu. Iya, aku takut mau ngadopsi kucing, mikir-mikir takut dia mati, kan dia juga berhak untuk hidup gitu loh. Gitu. Jadi kalau mungkin pedigree kayak gini aku bisa nunjukin gitu loh, pedigree itunya seperti apa sih gitu. Pedigree-nya itu dalam bentuk apa sih Om? Surat atau dalam bentuk apa? Coba tak ambilkan ya, mungkin biar teman-teman juga tahu. Oke. Ini. Nah ini pedigree-nya. Oh kayak akta kelahiran. Ya, jadi nanti dilihat silsilahnya itu sini bapaknya, ini bapaknya, ini ibunya, ini kakeknya, ini bapaknya, neneknya, ibunya. Ya, ini ibunya dari bapaknya, yang di sebelah di bawah itu ibunya. Ya. Kalau yang bawah itu ibu, yang atas Ya. itu bapaknya. bener. Oh panjang ya. Nah, kayak gini. Kata itu. Gini nak. Nah, itu harus dicek dulu. Ini ada microchipnya yang sebesar ini. Makanya kadang Microchip itu buat apa Om? ini buat biar tahu silsilahnya. Jadi ada nomornya di sini di bawah. Yang di bawah sini. Yang di bawah sini. Nggak kelihatan itu, lihat di sini. Nah, ini nanti harus sesuai dengan angka yang keluar di pedigree-nya sini. Gunanya microchip itu buat itu aja. Iya, ini udah keluar angka terakhirnya 4096. Ini harus sesuai sama di sini. Yang di bawah garis ini 4096. Tapi nggak cuma keluar angkanya aja ya, bukan namanya ya? Kalau namanya enggak, namanya kan langsung di atas ini nanti. Oke. Bapak ibunya ini. Nah ini microchipnya, harus sama semua sih sebenarnya. Kalau besarnya sebesar ini. Mana Om microchipnya Om? Ini. Kalau dikeluarkan ini sebesar itu. Oh. Ini sakit nggak sih Om dimasukin ke Ya bawah pasti kucingnya? sakit, makanya kadang Abis berat kasih Iya. microchip ini dia demam nggak? enggak sih. Hah? Enggak sih sebenarnya kalau demam. Cuma kan Siap. harus masuk punggung. Jadi kadang enggak keluar, kadang kegoyang itu bisa keluar. Oh. Nah ini pentingnya gitu. Jadi biar tahu silsilahnya kucing ini
dari mana gitu peternaknya gitu kan. Aku kira microchip itu buat kucing biar kalau hilang bisa dicari, Om. Nah, itu bukan itu GPS. Tapi bisa. Kayaknya butuhnya itu deh. Kan kucing kan rawan tapi hilang ini ya. penting juga. Soalnya nanti kalau ketahuan orang itu ya hilang, kamu tahu orangnya ngaku gitu kan. Oh ini kucingku ini gini-gini ya. Kita buktinya ada ini. Kita cek. Ini kan juga susah ngeluarinya kalau enggak ada ginian. Iya. Harus dioperasi dulu, disobek baru dikeluarkan. Kalau ada ini kan tinggal, lah ini buktinya, ini kucingku, ini microchip. Kalau kita nggak punya ini bagaimana? Ya kan bisa nanti minta tolong dokter hewan. Oh, Biasanya dokter di hewan ada. Oh. Untuk cek kayak gini. Atau organisasi di tempat, di kota gitu. Biasanya punya. Walaupun nggak semua vet punya ya. Jadi gitu. Jadi Om ini di rumah ini bukanya breeding kucing. Iya. Memang niat buat usaha apa buat hobi sih Om? Oh, hobi aja. Oh, hobi. Buat usaha nggak bisa kucing itu. Nggak ada Kenapa? uangnya. Rugi gitu tak Om? Rugi. Ruginya apa? Ya rugi dari biaya perawatan, tenaga, pikiran. Breeding itu ndak ini. Kamu kalau tahu kan nolongin lahiran itu keluar darah gini ya. Kemudian udah agak gede dikit, di ini bangga-banggain gini tiba-tiba mati kayak gitu kan, sedih juga ya kan, capek ya kan, kayak gitu. Terus pakannya juga kan juga butuh banyak biaya toh. Kemudian waktu kita nggak bisa main, kita nggak bisa ini, terus disuruh ngerawat kucing itu kan juga repot gitu. Oh, jadi kayak pakannya kucing itu ada standarnya sendiri ya Om ya? Ada. Kalau yang tak gendong ini jenisnya apa sih Om? Ini Maine Coon. Oh, Maine Coon. Ini apa? Ini ragdoll kalau ini. Di sini cuma ini aja ragdoll sama Maine Coon. Oh, ragdoll sama Maine Coon. Om sukanya dua jenis kucing itu ya? Kamu di dunia ini jenis kucing itu ada banyak ya? Apa cuma beberapa banyak aja? Sekali. Bahkan kita itu udah punya sendiri sebenarnya kalau Indonesia. Apa? Kucing busok. Tapi sebenarnya kucing busok apa itu? Busok, kucing asli Madura. Hah? Cuma belum diakui di organisasi. Blue kayak gini. Warna matanya hijau. Dia harus warnanya harus abu-abu. Warna hijau. Biasanya ekornya bengkok karena dia keturunannya itu dari cuma satu lingkup satu pulau di Pulau Raas itu di situ, dan itu biasanya nggak boleh keluar gitu loh. Kenapa nggak boleh keluar? Karena nggak tahu ya, kayaknya tidak diizinkan di sana dikeluarkan dari pulau itu gitu loh. Tapi sekarang ada banyak yang ngaku-ngaku ambil dari sana gitu. Tapi kadang ekornya udah lurus, matanya udah warnanya udah kuning. Kayak apa sih Om? Aku kok belum pernah lihat. Ada, nanti googling aja sendiri kucing busok. Tapi ya gitu. Itu tapi belum diakui sama organisasi. Cuma memang negara kita memang kurang bisa membantu kayak gitu toh. Ya, misal kayak ragdoll dulu kan asalnya dari apa, kucing biasa aja, kawin gitu, keluar warnanya gini, dikeluarkan gini, cuma dia punya karakter yang bagus gitu loh. Ya, ini kayaknya anteng banget Om ragdoll ini ya. Dia dari keturunannya namanya, leluhurnya itu namanya Josephine. Nah itu kucing itu hamil, kucing biasa warna putih, terus ditabrak mobil. Nah terus dia itu jadi cacat gitu loh. Tapi dia ngelahirkan anakan itu karakternya ya dol kayak boneka gitu. Kayak boneka maksudnya dianteng. Diangkat, anteng, kayak nggak punya tulang kayak gitu. Nah itu terus dikembangbiakkan sampai berapa puluh tahun, diajukan ke organisasi, akhirnya diakui. Seperti itu. Cobain di Indonesia kayak gitu ya. Sih anaknya. Aduh. Ini doang nih yang suka gigi-gigi. Ya memang beda karakter ya. Kalau Maine Coon ini karakternya gimana Om? Kalau untuk aku yang belum pernah melihara kucing ini, mending pelihara ragdoll apa kayak Maine Coon ini? Itu selera sih sebenarnya. Itu selera. Kalau aku dari dulu memang dasarnya seneng Maine Coon, jadi walaupun kayak apa, tapi memang resikonya ya itu ngerusak. Ngerusak apa Om? Dia pingin tahu, si orang kucingnya itu selalu pingin tahu gitu loh. Pingin tahu apa gitu. Pingin tahu sampai dia benar-benar dewasa, padahal dia benar-benar kayak kucing majestic gitu kayak. Ini kayaknya bisa gede lagi ya Om ya? Bisa. Sebesar apa ini berarti nanti gedenya Om? Tergantung kalau. Masih umur berapa? Itu masih 2 bulan setengah. Ya ampun, 2 bulan udah sebesar ini. Nanti kalau udah umur 2 tahun gitu biasanya panjangnya itu berhenti baru gede. Sama kayak ragdoll, makanya kalau ragdoll ini nanti 1 tahun gitu gak bisa biasanya dibawa zoo. Kenapa nggak bisa?
udah nanggung, jadi bentukan mukanya, warnanya, bulunya belum jadi. Biasanya kalau udah 2 tahun itu baru bulu aslinya keluar. Oh berarti ini belum bulu aslinya, ini udah umur berapa ini? Ini udah 2 tahun, ini udah tahun. aslinya, cuma karena indukan jadi agak hancur. Oh, karena habis melahirkan. Ya, terus suhu. Ya kan, kalau habis melahirkan kucing itu jadi jelek, makanya aku nggak mau kucingku melahirkan. Jadi iya, mending steril lebih bagus aja. di steril kalau Child buat free. temen di rumah gitu. Iya, child biar free. nggak ini, biar nggak stres. Kadang kan, kalau manusia habis lahiran baby blues, kalau kucing bisa baby blues nggak sih Om? Nggak bisa baby blues kayak gitu. Ya kayak manusia itu yang paling bener ya. Aneh itu yang child free itu sebenarnya harus dikebiri itu. Loh, enggak, Percuma. kadang kayak katanya temenku ya yang punya kucing, ada dia habis ngelahirin terus dia kayak baby blues, nggak mau ngasih nyusu anaknya, itu kan termasuk baby blues Om. Ya enggak, Berarti bisa baby blues berarti juga dong. enggak mau nyusuin anaknya itu karena ada masalah dengan induknya. Induknya nggak mau nyusuin, ya itu baby blues Om. Enggak, berarti Apa dong istilahnya? dia sedang sakit gitu loh, sedang ada masalah, enggak tahu putingnya bermasalah atau rahimnya bermasalah atau sedang flu atau kena bakteri atau apa gitu loh. Jadi harus bawa Jadi ke dia dokter. nggak mau nyusuin gitu loh. Bukannya baby blues, sama aja. Jadi hewan nggak punya baby blues ya? Nggak ada Oke. ceritanya. Itu cuma instingnya hewan aja, tiba-tiba oh ada ini anakku tak susui. Gitu loh. Jadi kalau sama kucingnya, aku punya kucing betina terus nggak mau nyusuin, itu yang tak lakuin harus gimana? Aku bawa ke dokter kah? Iya harus dicek dulu ke vet dulu ini kenapa gitu loh. Nggak mau nyusuin mungkin stres ya karena tempatnya. Kadang kan orang udah kelihatan kucingnya mau lahiran dipindah atau tiba-tiba di kandang atau dia malah stres itu. Padahal kucing instingnya ya aku mau ngelahirin di mana gitu. Ya sudah di situ aja. Emang kucing biasanya mau lahirannya di mana Om? Di kandang? Iya biasanya di Jilat- tempat yang tenang gitu loh, agak gelap atau apa, di kotak, di box kayak gitu kan kadang. Kardus atau apa, kadang kan di atap plafon atau di apa. Wah, itu repot sih Om, di atap plafon kayak tikus Om. Karena itu insting yuk, karena dia pasti nanti kan keluar cari makan loh. Nah dia pasti akan ninggalin anaknya. Nah ini kan harus dihindarkan dari hal-hal yang itu gitu loh. Makanya disembunyikan anak-anaknya kadang. Males aku kamu gigit-gigit aku nih, gatel ya giginya. Oh. Seperti itu. Tapi lebih bagus di steril kayak gitu. Ya Om, kayaknya aku nanti kalau memang jadi adopsi mau kak steril aja deh Om. Aku nggak mau, kayaknya aku yang baby blues Om kalau ngurus bayi kucing. Iya, khawatirnya gitu. Katanya Om bantuin lahiran, kan aku bukan bidan ya. Aku dulu gitu, jadi ada teman-teman yang aku sering pro steril toh, banyak steril kucing. Kemudian ada temen gitu di apa ngaji gini lah, wow steril itu dosa, gitu haram gitu. Wah, aku yo tak balikin aja. Akhirnya dia ngerti toh, tak balikin aja. Kok bisa Sebenarnya haram? breeding itu enggak apa-apa selama ikut etika toh. Kayak kamu aja tak bilang gitu. Tapi makanya kalau breeding itu harus tahu kucing ini harus bagus, harus standar gini. Sampai aku kesel itu tak gitu kan. Tak gini kan. Karena dia nggak terlalu ganteng kan ya. Ya aku nggak ganteng, cuma dia lebih parah. Kok body shaming ya jadi? Iya, enggak apa-apa. Soalnya dia itu jelek gitu bahasanya. Jadi aku agak kesel ya. Cara Kamu penyampaiannya buruk ya. Ya, tak sampaikan Kurang buruk sopan juga. ya. Nah kamu itu lo nggak ganteng, nanti kalau dikawinkan anakmu jadi jelek kamu. Harusnya kamu dikebiri. Kayak aku mikir ya mentalku belum bagus untuk mempunyai anak, jadi aku ya mikirnya aku belum mau menikah dan punya anak. Nah. Kasihan anakku nanti kalau Akhirnya seperti itu. stres, punya mama yang mentalnya nggak stabil. Makanya ada lanang-lanang sih, anak-anak laki-laki yang biasanya ngambilin cewek kayak gitu ditinggal pergi, itu patut dikebiri. Boleh Om, itu harusnya hukum di negara ini harus seperti itu Nah, sih. Jadi orang nggak sembarangan ya. Kayak kucing aja, jangan kayak kucing gitu loh, dikawinnya ditinggal. Gitu loh. Jadi kalau nggak siap, intinya kalau nggak siap breeding dalam bahasa kasarnya jangan breeding gitu loh. Iya benar-benar. Jadi mending kamu dikebiri aja gitu biar anteng nggak merusak. Iya, daripada kamu breeding nanti ujung-ujungnya kamu tidak bisa merawat Ya, anak-anaknya dengan baik, kebanyakan, kasihan anaknya terlantar. Nanti hasilnya nggak bagus, dijual susah, akhirnya dijual murah. Kalau udah terlalu banyak nanti numpuk di pojok-pojokan, pakannya yang harusnya standarnya bagus kayak gitu, kadang Jadi kebanyakan jadi murah, ya, nyari yang jadi murah biar akhirnya hemat. dikurangi kayak gitu. Jadi biar agak murah gitu, nggak ngomongin nggak ngejelekin ini ya, cuma kan lebih bagus pakan itu yang raw food
Makanan utamanya kucing kan daripada dry food. Kalau untuk aku yang males memberi makan raw food itu gimana ya Om ya? Beli aja yang instan loh. Dry food, wet food. Enggak, iya, raw food yang instan. Di mana Om itu? Banyak kayak banyak yang gitu. jual ya? Banyak. Setauku itu kayak ini deh, anjing yang banyak seperti itu. Kalau kucing Enggak, jarang. kalau kucing juga ada. Oh, ada ya? Cuman memang nggak semua kucing mau. Karena dia biasakan dari bayi. Iya. Jadi kadang kita beli dari peternak mana gitu. Kan tahu toh dikasihnya makan apa, oh raw foodnya seperti ini. Itu kita enak. Iya. Tapi kalau dari kecil memang udah dry food itu memang agak susah dirubah untuk raw Males foodnya. ya. Padahal makanan paling bagus ya raw food karena kucing ini kan karnivora. Kalau dikasih wet food gitu yang sasetan itu apakah boleh atau sebaiknya mending raw food? Nah, aku nggak terlalu paham ya. Aku nggak tahu nanti dokter kayak apa. Tapi menurutku bahayanya nanti di gigi takutnya. Giginya jadi kenapa? Mungkin jadi rusak. karang, cepet apa gitu kan karena wet food toh. Ada kandungannya jadi kan. meskipun dikasih wet food boleh tapi nggak boleh Boleh tapi sering-sering. jangan terlalu sering. Lebih bagus kan kalau raw food, daging ayam yang direbus atau sapi yang seger kayak gitu kan lebih sehat toh. Memang Iya, basicnya kucingnya kan itu. Dari kecil itu kan gitu toh. Terus ya Om, kalau Karnivora giginya itu. udah kena kerang gigi, bersih ini gimana? Dibawa ke dokter gigi? Iya, itu harus di Dokter scaling. gigi? Iya, harus Emang ada di-scaling. dokter gigi buat kucing? Ada. Apakah dokter hewan juga Dokter merangkap? umum juga itu, dokter hewan. Oh, dokter hewan iya. sama. Jadi mereka merangkap jadi pembersih gigi hewan juga? Nggak, semua kliniknya punya alat scaling. Jadi bisa tanya dulu di alat scalingnya kayak apa gitu. Oke. Makanya itu agak susah juga. Sebenarnya ya aneh juga kan, kita nggak ngelihat di luar itu ada kucing yang sakit gigi atau apa, kadang nggak tahu toh. Makanya mereka itu sikat giginya kayak apa gitu. Kan kucing diem ya, nggak bisa ngomong Iya. kalau sakit apa atau nggak mau Sedangkan makan. kucing ini kalau kita rawat loh, itu loh kok bisa kena karang gigi. Gitu kan. Makanya lebih berat tanggung jawabnya ke kita. Iya. Kalau Mereka udah- kita yang bersihin, Iya. padahal nggak ada gunanya, buang duit ya kamu ini ya. Kayak jadi babunya kucing. Gemes aku. Sini.